inframerah dari sinar matahari begitu menyentuh mulut daun, dia akan menyerap semua pupuk dan dikirim ke daunnya, entah itu pupuk yang dari daun ataupun akar, semua akan diangkut ke daunnya yang terus dimasak ya. Karena dapurnya tanaman itu ada di daun. Oke, teman-teman sahabat tani, malam ini saya akan melakukan ini ya, pemberian makan bakteri saya ya, karena besok rencananya saya mau memupuk, jadi agar bakteri saya itu lebih aktif lagi ya, jadi fungsinya ke tanaman itu lebih mantul maksudnya ya. Nah, kenapa saya lakukan malam-malam? Karena supaya prosesnya dalam satu malam itu bakteri itu udah aktif ya, setelah dikasih pemberian makannya. Dan seperti biasa di video saya sebelumnya pun udah saya jelaskan pemberiannya makannya nih, gula pasir ya, gula putih. Ini saya udah pakai seragam dinas ini. Tadi pulang dari ladang sore langsung ngupload video ya kan, pulang dari ngupload video langsung mandi terus siap-siap, ini rencana mau berangkat kerja shift malam lagi ya. Memang betul-betul perjuangan ya kan, tapi nggak apa-apa lah, yang penting saya ikhlas, jadi semua pekerjaan yang berarti terasa ringan begitu ya. Cukup sedikit aja, yang penting ada apa ya, ada untuk makannya. Tidak perlu banyak-banyak, segini aja. Nah, segini ya. Oke. Setelah itu baru teman-teman sahabat tani kocok ya, atau di apa bahasanya, digoncang-goncang gitu lah ya. Tujuannya agar gula pasir yang kita kasih tadi biar cepat larut ya. Dan ini timbangan, ini rencana saya mau nimbang sekalian apa, pupuk fosfatnya TSP. Jadi rencana mau saya rendam pakai ini, saya campurin nanti apa ini, mau bonggol pisang, biar nanti kandungan fosfatnya cepat larut ya sama air. Jadi dalam perendaman ini cukup 1 malam udah bisa melarutkan untuk unsur fosfatnya di dalam TSP ini ya. Oke, lanjut, mantul. Nih mohon maaf ngomong saya agak pelan-pelan, anak-anak saya udah tidur, jadi kalau suara saya nanti keras-keras takutnya terbangun mereka ya, kasihan. Oke, mantul. Oke, selamat pagi sahabat tani, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan pemupukan melalui kocor juga melalui daun ya. Di sini saya akan menambahkan nutrisi tambahannya. Di sini ada PGPR, asam amino ini, terus pestisida nabati dan Y4 ya. Nanti untuk takaran dan dosis apa, aplikasi kocor sama daunnya ya, semprotnya nanti saya jelaskan di belakang, karena saya ini mau mengejar matahari ya, sinar matahari. Nah, untuk apa saya mengejar sinar matahari nanti saya jelaskan juga di belakang. Biar saya lanjut dulu, oke, simak terus videonya. Teman-teman sahabat tani, tahap pemupukan melalui daun sudah selesai ya, yaitu penyemprotan. Dan tadi saya bilang saya buru-buru untuk mengejar sinar matahari ya. Untuk dosisnya saya kasih tahu di belakangan ya. Sekarang saya kasih tahu untuk dosis penyemprotan tadi. Untuk asam aminonya saya kasih dosis 15 mili ya untuk asam amino.
Terus untuk pestisida nabatinya saya kasih 5 mili ya. Terus untuk IM4-nya saya kasih 1 mili ya per liter air ya. Jadi dalam 1 liter air itu saya kasih 15 mili asam amino, 5 mili pestisida nabati, dan 1 cc atau 1 mili IM4 begitu ya. Itu dalam per liter air ya untuk penyemprotan daunnya. Nah, tujuan saya tadi mengejar sinar matahari, baiknya itu waktu pada saat pemupukan, entah itu melalui daun ataupun melalui kocor ya akar, itu diusahakan sebelum matahari muncul sudah selesai begitu ya. Karena apa? Inframerah dari sinar matahari begitu menyentuh mulut daun, dia akan menyerap semua pupuk dan dikirim ke daunnya, entah itu pupuk yang dari daun ataupun akar, semua akan diangkut ke daunnya yang terus dimasak ya. Karena dapurnya tanaman itu ada di daun ya. Semua nutrisi itu dimasak di daun. Nah, setelah masak nanti akan dikembalikan lagi ya, ditransfer ke sel-sel tumbuhan melalui jaringan-jaringan sel-sel tumbuhan ya, menurut fungsi dan manfaat masing-masing ya. Seperti kalau fungsinya untuk pelebaran daun ya nanti larinya ke daun ya. Kalau fungsinya untuk perpanjangan akar ya larinya ke perpanjangan akar begitu ya. Dan sekarang untuk tahap kedua, tahap terakhir, saya akan melakukan pemupukan kocor ya, atau melalui dari akar. Di sini sudah saya sediakan ini yang saya tuang ini ada urea sama MOP ya atau KCl dengan takaran 2 on 2 on ya. Terus ini TSP dengan takaran 3 on lebih ya. Karena itu udah mulai masuk berbunga ya, sebagian udah pada berbunga, jadi udah bisa dibilang apa lah ya, masa generatif ya. Jadi untuk unsur fosfat sama kaliumnya kita tinggikan daripada unsur urea begitu ya. Dan ini tadi malam udah saya rendam pakai air biasa 1 liter. Terus saya tambahin dengan nutrisi mol bonggol pisang ya. Kenapa saya tambahkan nutrisi mol bonggol pisang? Karena mol bonggol pisang itu mengandung bakteri pelarut fosfat ya. Artinya gini, bukan berarti kita tambahkan nutrisi mol bonggol pisang itu terus TSP-nya jadi hancur gitu, bukan begitu ya pengertiannya. Yang dimaksud dengan pelarut fosfat itu, jadi kandungan di dalam pupuk TSP tadi itu akan diserap oleh bakteri tadi dan dicampur bersama air, begitulah ya bahasa kasarnya ya. Jadi istilahnya apa ya, nanti tinggal ampasnya gitulah, pupuk TSP-nya itu ya, tinggal ampasnya. Jadi sari-sarinya itu udah bercampur sama air begitu maksudnya ya. Ini saya harus ngomongnya pelan-pelan ya, supaya teman-teman sahabat tani yang khususnya masih pemula ya seperti saya bisa dipahami ya. Terus kenapa saya harus mencampur kok selalu dengan ukuran air 1 liter ya. Jadi begini, itu untuk pedoman saya sendiri aja. Jadi seumpama saya waktu pemupukan itu dosis airnya 12 liter seumpama ya, atau gampangnya 10 liter gitu aja lah ya. Nah, kalau ininya saya rendam dengan air biasa 1 liter, berarti saya tinggal menambahkan air di sini 9 liter ya, ditambah 1 liter ini sama dengan 10 liter ya. Itu hanya untuk pedoman saya sendiri aja. Karena apa? Walaupun saya masih pemula, untuk tahap eksperimen ini untuk dosis dan takaran saya tidak mau main-main ya. Saya ingin betul-betul saya hitung betul-betul ya, setiap dosis dan takaran air, pupuk, pestisida itu semua saya hitung ya. Oke, lanjut kita tuang dulu pupuk TSP-nya. Nanti keburu mataharinya naik semakin tinggi ya. Jadi maksudnya begitu nutrisi semua itu setelah dimasak jadi cepat diserap oleh tanaman pupuk-pupuk tadi yang kita aplikasikan ya. Jadi manfaatnya langsung hari ini juga gitu ya. Jadi nggak nunggu-nunggu besok-besok. Karena langsung bahasanya ya, disumbangkan gitulah ya, atau ditransfer gitulah maksudnya. Oke, untuk tambahan nutrisinya di sini saya kasih untuk
PGPR-nya saya kasih, tunggu, ini agak miring nih. Nanti takutnya tumpah, sayang ya. Nah, di sini udah pas. Untuk takaran PGPR-nya saya kasih dosis 40 ml ya. Oke, ini gelas takar ukuran 40 ml, udah sering saya sebutkan di video-video saya setiap dalam pemupukan ya. 40 ml kita tuang. Terus asam amino saya tambahkan 40 ml juga. Ini melalui kocor ya, karena tadi yang semprot sudah selesai ya. Saya tidak memberitahu proses penyemprotan. Yang penting intinya usahakan dari mulai pangkal sampai ujung daun itu terkena semua ya, keliling ya. Nah, terus pestisida nabatinya saya kasih 40 juga. Op, agak miring gelasnya ini. Apa tanahnya agak miring, nggak rata. Pelan-pelan. Oke. Nah, yang agak beda ini saja. Di 4 saya ngasih dosis 20 ml, berarti separuhnya ya. Karena ini gelas takar ukuran 40 ml. Oke, itu separuhnya. Oke, untuk takaran airnya nanti saya akan memberinya dengan dosis takaran air lebih kurang 15 sampai 16 liter ya. Itu saya perkirakan untuk tanaman saya nanti per pokoknya itu kenanya dapatnya itu 100 ml ya. 100 ml larutan udah semua udah jadi pupuk ya, 100 ml. Oke, biar saya tuang dulu airnya, biar saya aduk-aduk ya, nanti keburu siang. Oke, teman-teman sahabat tani, ini udah saya aduk agak lama tadi ya. Tujuannya agar semua larutan nutrisi itu betul-betul larut di dalam air ya, bersama pupuk tadi. Terus ini karena saya kemarin tuh lebih kurang telat 2 mingguan ya, saya nggak mupuk, nggak saya apa-apain karena ada kesibukan ya. Ini agak kuning daunnya sedikit ya. Nah, itu terlihat jelas ya. Nah, ini ya. Terus ini, nah kayak gini, agak kuning ya. Maksudnya nggak hijau banget ya, nggak hijau seger gitu. Nah, seperti ini. Nah, kan kelihatan ya, maksudnya nggak hijau banget gitu ya. Agak kuning dia. Karena kemarin sekitar 2 mingguan itu agak telat pupuknya atau perawatannya ya. Ini tadi itu saya baru turun dinas ya kan. Nah, sip malam langsung ke ladang ya kan. Di rumah saya bilang sama istri bikinkan teh manis, terus saya sarapan roti sebungkus ya kan. Kenapa buru-buru pagi-pagi langsung ke ladang, katanya gitu. Iya, saya mau ngejar matahari. Begitu saya bilang mau mengejar matahari, dia udah paham ya, karena sebelum-sebelumnya udah saya kasih tahu dia teorinya ya, jadi paham dia. Makanya langsung dibikinkan teh manis. Nyampe sini tuh jam 5 lewat saya tadi, masih gelap ya. Jadi langsung siap-siap. Makanya mohon maaf tadi waktu pemberian dosis atau takaran penyemprotan saya kasih di belakang ya. Biasanya kan saya di depannya. Ini karena buru-buru saya tadi, karena saya lihat fisiologis tanaman daun pada cabai rawit saya ini agak kuning, makanya saya kejar ya kan, agar nanti begitu muncul matahari pupuknya langsung bisa diserap ya, jadi langsung bisa bermanfaat. Oke, untuk takaran dosisnya saya kasih ini gelas takar ukuran 200 ml ya, jadi separuhnya. Nah, ini 100 ml. Nah, ini contoh. Oke. Nah, oke. Segitu dulu video dari saya teman-teman sahabat tani. Ini nanti takut keburu siang, biar cepat siap saya pemupukannya ya. Ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Mantul.